Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 10 IPA 1 ingin menjelaskan sedikit tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta, lumut atau Bryophyta, dan dikotil dan monokotil atau Peridiophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom pelantai yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron atau sayap bulu dan phyton atau tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan Ormus bispora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap. Pada pucuk tumbuhan terdapat bulu-bulu. Ciri-ciri Pteridophyta: 1. Akar. Batang dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa silam atau floem. 2. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit, atau di sisa-sisa tumbuhan lain sampah-sampah sebagai saprofit. 3. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangnium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus permukaan bawah dari helaian daun. 4. Mengalami pengaliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. 5. Daun yang masih muda. Penggulung daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora, disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut trolofil. Berfungsi untuk fotosintesis. 6. Tidak berbunga. 7. Umumnya memiliki rizom, batang yang dapat di dalam tanah. Karakteristik tumbuhan paku memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat di sekelilingnya organ reproduksi, embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tumbuhan paku. Akar bersifat akar serabut. Ujungnya melindungi kalipatra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel akarnya sendiri. 2. Batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku tidak campak karena terdapat dalam tanah berupa limbah. Mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek, sekitar 0,5 meter. Akan tetapi, ada batang yang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang panjangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang bercabang, misalnya Alsophilia dan Chatea. 3. Daun. Daun selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk, ukuran, dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berikut contoh tumbuhan paku seperti video berikut. Pengertian tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping tunggal. Ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu pertama adalah memiliki biji tunggal, berakar serabut, dan berdaun sejajar. Beberapa contoh tumbuhan monokotil misalnya adalah pisang. Pisang juga termasuk contoh tumbuhan monokotil. Nama latin pohon pisang adalah Musa aspek. Jenis tanaman ini tentu sering kita jumpai di sekitar kita, baik di kebun, tangga, atau di halaman belakang rumah. Pisang menjadi pohon yang
banyak manfaat pisang untuk dikonsumsi. Misalnya bagus untuk program diet serta dapat menjaga kesehatan jantung. Kandungan dalam pisang juga dapat mengatasi penyakit anemia serta mampu memperlancar sistem pencernaan manusia. Tumbuhan monokotil yaitu bijinya berkeping satu, akarnya berbentuk serabut, memiliki tuduk akar, memiliki daun tunggal dan daun sejajar. Bagian bunga tersusun dari mahkota, kelopak, dan benang sari dengan jumlah lipatan 3. Batangnya berluas-luas dan tidak bercabang. Memiliki pembuluh angkut yang dapat ditemukan di bagian batang kolateral dan penutupnya. Berikut adalah contoh video tumbuhan monokotil. Adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Ciri-ciri tumbuhan nikotil yang utama adalah memiliki biji berkeping gelap, berakar tunggang, dan batangnya bercabang. Beberapa contoh tumbuhan nikotil misalnya adalah karet, cabai, kapas, mangga, cengkeh, pepaya, dan lain-lain. Ciri-ciri tumbuhan nikotil berikut ini merupakan beberapa ciri-ciri dan karakteristik tumbuhan nikotil dilihat dari segi fisik serta karakteristik lainnya juga. Bijinya berkeping 2, akarnya berbentuk tunggang, tidak memiliki tudung akar, memiliki daun melebar, tulang daunnya menjari atau menyirit. Bagian bunga tersusun dari kelopak, benang sari, dan mahkota dengan jumlah kelipatan 2, 4, atau 5. Bagian batangnya banyak yang bercabang dan berkambium. Berkas pengangkut di batang akan tersusun berbentuk lingkaran. Tipe berkas pengangkutnya akan berkolateral terbuka. Termasuk tumbuhan nikotil, hal ini terlihat dari biji pepaya yang berbelah saat membentuk tunas, batang pepaya yang bercabang, dan akar pepaya yang berupa akar tunggang. Pepaya adalah buah dari tanaman pepaya dari genus Carica. Pepaya adalah buah yang aslinya dari Amerika Selatan. Pepaya banyak tumbuh di wilayah tropis termasuk di Indonesia. Pepaya memiliki pohon kecil yang bercabang, namun jarang, biasanya dengan batang tunggal yang tumbuh dari 5 hingga 10 meter. Percabangan di batang pepaya dimungkinkan karena adanya kambium di batang pepaya. Sebagai tanaman nikotil, bunga pepaya memiliki kelopak sebanyak 5 helai. Pepaya memiliki daun yang bercabang yang teratur secara spiral berbatas pada bagian atas batang. Daun pepaya memiliki pola yang berbentuk seperti jaring. Contoh video tumbuhan nikotil yaitu pepaya. Tumbuhan lumut dapat tumbuh dengan mudah di tempat yang basah dan lembab. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Tubuh lumut diselubungi oleh kutikula lilin yang dapat mengurangi penguapan berlebihan dari tubuhnya, sehingga memungkinkannya untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang tak terlalu basah. Tumbuhan lumut tergolong sebagai Carnophyta berspora karena tumbuhan ini menghasilkan spora sebagai alat berkembang biakannya. Tumbuhan lain yang juga termasuk Carnophyta berspora adalah tumbuhan maku. Tumbuhan lumut atau Bryophytes yang berasal dari kata Yunani yaitu prion yang berarti lumut, sedangkan phyton yang berarti tumbuhan. Di mana yang kita ketahui bahwa setiap jenis-jenis tumbuhan lumut mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Namun ada juga yang hampir sama. Tumbuhan lumut ini biasanya berwarna hijau karena tumbuhan lumut memiliki sel-sel dengan plastik yang menghasilkan klorofil A dan B. Jadi lumut bersifat autotrof.
Tubuh lumut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sporofit dan gemotofit. Yang berdasarkan strukturnya tubuh lumut, di mana tumbuhan lumut masih berupa halus menurut anggapan ahli. Tapi ada pula yang menganggap bahwa lumut tetap berkormus atau telah memiliki akal, batang dan daun. Namun yang lebih tepatnya pada tumbuhan lumut merupakan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus. Berikut adalah contoh video tumbuhan lumut.